Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita sudah membahas tentang hadis yang makbul dan hadis yang mardud. Bisa disimpulkan bahwasanya ketika hadis makbul yaitu hadis yang mempunyai kriteria untuk bisa dijadikan hujjah, yaitu bisa dibagi menjadi dua antara hadis sahih dan hasan. Sedangkan hadis yang tidak makbul dinamakan mardud, yaitu hadis dhaif. Nah, sekarang kita mulai pembahasan tentang istilah hadis. Yang pertama, as-sahihu. Hadis sahih. As-sahihu lughatan, sahih secara bahasa. Diddul maridi, yaitu antonim kata marid. Marid adalah sakit. Berarti sahih bisa diartikan sehat. Wastilahan, dan secara istilah, huwa yaitu al-haditsu alladzi istamala, hadis yang telah mencakup ala a'la sifatil qabuli, atas paling tinggi sifat qabul. Paling tinggi sifat hadis bisa diterima. Wahia yaitu kriteria sifat qabul itu bagaimana? Khamsatun, ada 5. Yang pertama, al-awwalu ittisalus sanad. Sambung sanadnya. Sanadnya harus sambung. Sanad itu rawi atau guru ke guru. Wa ma'na hadat ittisali, adapun arti ittisal di sini, sambung di sini, ayyakuna kullu rawin, yaitu agar setiap rawi min ruwatin, dari beberapa rawi, qad sami'a, benar-benar telah mendengar, amman fauqahu, dari orang di atasnya, hakikotan secara nyata. Hakikotan secara nyata berarti rawi mendengar gurunya atau orang yang sanad di atasnya itu mendengar langsung dan nyata. Waman fauqahu, dan orang yang di atasnya, sami'a, telah mendengar, minal ladzi fauqahu, dari orang yang di atasnya lagi, wa hakada, dan seterusnya ila akhiris sanadi, sampai akhir sanad. Akhir sanad itu siapa? Yaitu tidak lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contohnya bagaimana Ustaz? Mithalu dalik, contohnya qaulul Bukhari masalan, ucapan Imam Bukhari. Nah, contohnya itu hadasana Abdullah bin Yusuf. Nah, saya diriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf. Akhbarona Malik, memberi kabar padaku Malik, an Abi Zinad, dari Abi Zinad, anil A'raj, dari A'raj, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu namanya sanad yang mutasil, dari Abdullah bin Yusuf, kemudian dia dari Malik dari Abi Zinad dari Al-A'raj dari Abi Hurairah mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya sanad yang mutasil, sambung. Nah, isi hadisnya bagaimana? Ta'amus naini kafi salasah. Makanan untuk 2 orang, kafi salasah, mencukupi untuk 3 orang. Nah, ini yang dianjurkan dalam Islam, seperti kita makan berdua, kemudian makan bertiga, makan bareng. Jikalau tidak ada darurat ya, kalau dalam masa pandemi seperti ini ya, itu mungkin
jangan dulu, paham dong? Jangan dulu. Nah, biasanya makan yang seperti ini diistilahkan bancaan, makan rame-rame. Nah, itu mengandung banyak berkah. Rawahul Bukhari fi Kitabil At'imah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada kitab Ut'imah. Kemudian fahada sanadun mutasilun, maka sanad ini sanad mutasil sambung. Orangnya mendengar langsung dari gurunya ke gurunya ke gurunya sampai ke Rasulullah. Wa ma'na dzalik annal Bukhari qad sami'a. Artinya bagaimana? Arti hal tersebut bahwasanya Imam Bukhari itu benar-benar telah mendengar. Dari mana? Min Abdullah hadzal hadis. Mendengar dari Abdullah, mendengar hadis ini. Berarti apa? Imam Bukhari itu mendengar hadis ini secara langsung dari Abdullah. Wa anna Abdullah sami'a min Malik. Nah, Abdullah dengar langsung juga dari Imam Malik. Nah, dengar hadis ini. Wa anna Malikan sami'ahu min Abi Zinad. Nah, Malik juga mendengar langsung dari Abi Zinad. Wa huwa sami'ahu minal A'raj. Nah, dan dia mendengar langsung dari Al-A'raj. Al-A'raj wa huwa sami'ahu min Abi Hurairah. Al-A'raj mendengar langsung dari Abi Hurairah. Wa huwa Abi Hurairah sami'ahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya sambung. Nah, ketika seperti itu, wa hadza yaqtadi wujudar rawi fi zamanil ladzi qablahu wa wujudal ladzi qablahu fi zamani man fawqahu hatta yumkina ayyatahaqqaqa sama'ahu minhu wa tisaluhu bihi. Maka dari itu di sini mengakibatkan bahwasannya adanya rawi dari zaman ke zaman, dari guru ke guru ke atasnya sampai Rasul, itu dimungkinkan yatahaqqaq sama'ahu. Bisa dipastikan dari rawi ke rawi yang lain itu benar-benar mendengar. Nah, ketika seperti itu, ini yang dinamakan sanad mutasil. Kalau dengar dari Google gimana Ustaz? Ya itu nggak bisa dianggap. Itu masih belum bisa dianggap kalau semisal di sini. Dan itu nanti perlu pembahasan yang lebih dalam lagi. Nggak saya bahas di sini. Nah, itu yang syarat pertama, kriteria hadis itu bisa diterima. Kemudian yang kedua, as-sani adalatur rawi. Rawi bersifat adil, harus adil. Nah, maksudnya adil itu bagaimana? An yakuna kullu rawin min ruwatil hadisi fi dzalika sanadi adlan, yaitu setiap rawi dari para rawi hadis tersebut semuanya harus adil. Semuanya harus adil. Harus adil, mempunyai sifat adil. Sifat adil itu di atas daripada dia jujur, dia tidak fasik. Itu apa namanya adil, otomatis sudah di atas sifat tersebut. Nah, kalau pengertiannya bagaimana? Wal adalu, adapun sifat adil, yang dimaksud sifat adil itu bagaimana? Apakah semua orang yang sifatnya baik itu adil? Huwa, yaitu al muslimu, muslim. Pertama harus muslim. Wal aqilu, dan berakal. Akalnya sempurna, tidak idiot, tidak gila. As-salimu minal fisqi, selamat dari sifat fasik. Fasik itu orang yang melakukan dosa besar. Nah, otomatis kalau adil itu harus tidak pernah melakukan dosa besar. Wasaghairil awsafi, dan kriteria yang kecil. Al-khosi, satu yang remeh. Al-khosi, satu yang remeh. Maksudnya dia tidak melakukan perbuatan yang bisa menurunkan martabatnya. Itu namanya orang yang adil. Dia tidak pernah melakukan dosa besar, tapi melakukan suatu hal yang bisa menurunkan martabatnya, menurunkan nama baiknya. Dia melakukan perbuatan yang hina walaupun tidak dosa, itu juga menyebabkan dia tidak mempunyai sifat adil. Contoh,
keluar tidak pakai baju untuk orang laki-laki, itu kan nggak aurat, itu menyebabkan sifat adilnya gugur. Contoh lagi, kalau zaman dahulu ulama terdahulu keluar tidak pakai peci, tidak pakai penutup kepala, itu sudah dianggap gugur sifat adilnya. Itu zaman dahulu, paham? Nah, seperti itu. Sampai segitunya demi menjaga apa? Menjaga agama ini. Sebenarnya agama ini nggak boleh dibawa oleh orang yang orang sembarangan, nggak boleh. Sebenarnya agama ini harus otentik. Seperti itu. Nah, kemudian fal kafiru wal fasiku wal majnun. Nah, maka orang kafir, orang fasik, kemudian orang gila, wal majhulu, dan orang yang tidak dikenal. Artinya tidak dikenal di sini tidak kok dikenal identitas, maksudnya tidak dikenal dia itu fasik atau tidak, dia itu orang yang melakukan yang tidak punya martabat atau tidak, maksudnya seperti itu, bukan identitas loh ya. Tidak dikenal kriterianya, sifatnya, karakternya. Bagaimana? Kullu haula'i laisu udulan. Maka mereka semua tidak terkategorikan orang adil. Tidak orang adil, nggak bisa. Bi khilafil mar'ati. Lain halnya seorang perempuan. Lain halnya seorang perempuan. Fahiya maqbulatur riwayah. Maka orang perempuan itu bisa diterima riwayatnya. Nah, bisa diterima riwayatnya. Secara umumkah atau ada batasan tertentu? Nah, pasti ada batasannya. Idza kanat muslimatan. Apabila dia seorang muslimah. Dia seorang muslimah, satu syaratnya. Nomor 2, akilatan. Harus berakal. Harus berakal. Kalau dia nggak berakal ya nggak bisa. Salimatan minal fisqi, selamat dari sifat fasik. Kalau dia pernah melakukan dosa besar ya nggak bisa juga. Wa ausofil khosisati, wal ausof al khosisati, dan sifat-sifat remeh, yang menurunkan martabatnya. Nah, itu berarti apa? Perempuan itu sama halnya dengan laki-laki. Cuma ketika perempuan itu tidak dikenal identitas, kriteria, dan sifat karakternya, itu masih bisa diterima. Catatannya tadi, dia seorang muslimah, seorang punya akal sehat, kemudian dia selamat dari fasik dan terhindar dari sifat yang remeh. Wa kadzalika al-abdu, begitu pula dengan hamba sahaya, seorang budak. Tuqbalu, diterima riwayatuhu, riwayatnya. Seorang budak juga bisa meriwayatkan hadis, enggak cuma orang merdeka saja. Idza kana musliman, apabila dia seorang muslim, akilan, berakal, saliman minal fisqi, terhindar dari sifat fasik, wal ausofil khosisati, dan sifat-sifat yang remeh, sifat-sifat yang hina. Nah, itu kriteria budak. Seperti itu ya. Kemudian kita langsung ke 3. Ats-tsalisu, syarat yang ketiga, tamamud-dhabti. Dia sempurna dalam ketelitiannya. Dobet, sempurna dalam hafalannya. Ini lebih condongkan ke hafalan. Wal muradu bidzalik, maksudnya kaunuhu fil martabah al-ulya, dia punya tingkat hafalan yang paling tinggi, cerdas banget. Nah, itu namanya tamamud-dhabti, sangat cerdas. Bi an yasbuta, dengan sekiranya dia ingat. Bi an yasbuta, dengan sekiranya dia ingat, kuat hafalannya, kuat ingatannya. Ingat apa? Ma sami'ahu fi dhihnihi,
sesuatu yang ia dengar, ma sami'ahu sesuatu yang ia dengar fi dhihnihi dalam ingatannya, bihaitsu yatamakkanu dengan sekira dia mungkin min istihdarihi untuk mengingat kembali atau menyebutkan kembali mata sya'a kapan saja, kapan ia mau, mata sya'a kapan saja ia mau. Nah, itu namanya orang cerdas. Orang cerdas yaitu orang yang ketika dia hafal, setelah dia hafal, kapan saja dia mengingat atau menyebutkan kembali, dia masih ingat. Nah, kalian seperti itu atau tidak? Nah, ketika seperti itu berarti kalian itu tamamud dhabti. Fagharaja, maka dikeluarkan daripada tamamud dhabti siapa? Al-mughaffalu, orang yang lupa, orang pelupa. Al-mughaffal, pelupa. Pelupa itu siapa? Katsirul khoto'i, banyak salahnya. Kalau hafalan udah hafal, nanti murojaah lupa. Itu namanya mughaffal, banyak lupa. Kemudian wa kharaja aidon, dan dikecualikan lagi khafifud dhabti, lemah hafalannya lemah. Hafalannya lemah juga tidak memenuhi kriteria orang tersebut dobit. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u, yang keempat, khuluhu minasyududi, terhindar dari sifat syad, nyeleneh atau aneh, terhindar dari sifat aneh. Maksudnya bagaimana? La yukhalifu dzalik as-siqah. Maksud daripada syad atau aneh yaitu la yukhalifu dzalika as-siqata, tidak berseberangan dengan orang yang siqah. Tidak bertolak belakang dengan orang siqah. Siqah itu orang yang bisa dipercaya. Arjaha minhu minar ruwati. Nah, orang siqah tersebut arjaha minhu, yang lebih unggul darinya minar ruwati, dari beberapa rawi. Nah, maksud daripada syad yaitu ketika orang tersebut memiliki kriteria, dia itu ketika merawikan sering sekali berlawanan dengan orang yang lebih unggul daripada dia. Entah itu segi riwayatannya, segi hafalannya, segi kejujurannya, segi keadilannya, seperti itu. Kemudian yang kelima, khuluhu minal illah, terhindar dari cacat. Aila yakunu fil hadisi, yaitu tidak terdapat di dalam hadis illatun, cacat. Nah, wal illatu, maksud daripada cacat itu apa? Wal illatu, adapun cacat, illat, wasfun, yaitu sifat, khafiyun, yang samar, yaqdahu, yang mencacat fil qabuli, dalam sifat qabul, sifat hadis itu bisa diterima. Wa dhahiruhu, sedangkan lahirnya salamatun minhu, selamat dari kecacatan. Nah, maksud daripada khuluhu minal illah berarti hadis atau rawi tersebut, rawinya itu terhindar dari cacat. Artinya cacat itu apa? Sifat yang bisa mencela hadis tersebut dari kriteria qabul, walaupun secara dohir itu kayak benar, seperti yang sering saya contohkan, seperti hadis la tusayyiduni. Nah, secara dohir ini kan benar, la tusayyiduni, jangan kalian memanggil sayyid.
untukku Nabi. Nah, ini hadis seolah-olah ini benar. Namun kalau kita teliti, kalau kalian belajar gramatika Arabnya, nahwu, sorofnya, ini tidak benar konteks seperti ini. Yang benar itu memakai la tusawwiduni. Yang benar la tusawwiduni pakai wawu, bukan ya. Nanti dalam ilmu i'lal ini dibahas. Nah, nggak mungkin Nabi itu berbahasa Arab tapi bahasa Arabnya tidak fasih. Itu nggak mungkin. Sedangkan Nabi itu ana afsahu, saya adalah yang paling fasih, seperti itu kan al-hadis. Lanjutkan sendiri. Nah, seperti itu. Makanya kelihatannya benar namun ada cacatnya. Berarti itu hadisnya tidak bisa diterima. Nah, hukum daripada hadis sahih itu bagaimana? Hukumnya ketika kita melihat hadis itu sahih dan tidak ada cacat sama sekali, hukmuhu annahu yuhtaju bih, bisa dijadikan hujjah. Bisa dijadikan hujjah, yaitu landasan hukum. Landasan hukum. Baik fil aqaidi, dalam akidah. Akidah itu ilmu tauhid, keyakinan tauhid. Wal ahkami, dan hukum-hukum. Hukum-hukum ya berarti masalah fikih. Masalah fikih. Wa ghairiha, dan selainnya ya dalam ilmu-ilmu yang lain. Wa yajibu, dan wajib al-amalu bihi, mengamalkannya. Hadis sahih secara bahasa yaitu antonim dari kata marid. Ya, berarti diartikan sahih itu sehat. Rajulun sahihun berarti seseorang sehat, orang sehat. Nah, namun ketika kita pandang dari istilahnya, hadis sahih, hadis yang mencakup atas kriteria sifat qabul, sifat diterima. Ya, sifat diterima itu berapa? Ada 5. Yang pertama ittisalu sanad. Sanadnya harus sambung, artinya sambung, rawi ke rawi sampai kepada Rasul itu mendengar langsung. Makanya guru-guru kita itu biasanya punya sanad gitu kan, punya sanad. Seperti saya belajar hadis kutubus sittah kepada guru saya, Syekh Mar'i Ar-Rasyid. Nah, Syekh Mar'i Ar-Rasyid belajar ke gurunya Syekh Abdul Hadi, sampai gurunya sampai ke Nabi. Nah, itu punya sanad. Nah, berarti ini namanya muttasil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adalatul rawi. Rawinya itu harus adil. Nah, maksud daripada adil itu apa Ustadz? Tadi sudah dijelaskan, muslim, berakal, terhindar dari sifat fasik dan sifat yang membuat martabatnya rendah, turun. Paham? Ini tidak cuma jujur aja, berarti levelnya itu di atasnya. Dia sudah tidak menjalankan perilaku yang tidak maksiat saja, bahkan dia menjauhi perilaku yang menyebabkan martabatnya turun. Seperti nyanyi-nyanyian di jalan, pas waktu jalan-jalan dia malah nyanyi-nyanyi. Ini nggak ada martabatnya ini. Orang semacam ini itu kurang harga dirinya. Itu menyebabkan dia tidak punya sifat adil. Seperti itu ya. Nah, itu baik lelaki ataupun perempuan. Nah, kemudian yang ketiga, tamamudopti, hafalannya sangat sempurna. Sempurna hafalannya. Artinya apa? Dia sangat cerdas. Sehingga dengan kecerdasannya dia bisa menghafalkan dengan sempurna. Ketika sewaktu dia mau menyebutkan kembali, mau memurojaah kembali, dia hafal 100% tanpa ada kalimat yang berubah walaupun satu huruf, walaupun harokat. Paham? Nah, itu namanya tamamudopti. Itu yang kedua. Yang keempat, terhindar daripada syad. Artinya syad itu dia tidak berseberangan dengan rawi yang lebih unggul. Semisal ada rawi meriwayatkan hadis yang mana teksnya semisal innamal a'malu binniyat. Nah, dia itu malah meriwayatkan innamal af'alu binniyat. Nah, ini berarti berseberangan. Asli hadisnya itu innamal a'mal, dia malah mengucapkan innamal af'al. Mungkin secara makna ini hampir sama bahkan.
akan tetapi di sini dia malah menjadikan tidak ikut ke dalam kriteria qabul. Nah, itu namanya syadz. Yang terakhir yaitu terhindar dari cacat yang sudah saya jelaskan tadi. Artinya cacat yaitu secara lahir hadisnya benar, secara lahir orangnya itu benar, tidak pernah melakukan dosa atau perbuatan yang menyebabkan dia remeh. Nah, namun secara tidak diketahui oleh banyak orang, tapi orang yang khusus tahu bahwasanya hadis di sini ada cacatnya, tidak memenuhi kaidah bahasa, semisal yang tadi saya sebutkan la tusayyiduni. Yang benar itu la tusawwiduni dari kata sawada. Sayyid itu dari kata sawada. Seperti itu. Nah, ini adalah 5 daripada kriteria qabul. Hukumnya itu bisa dibuat hujjah, Artinya bisa dibuat landasan hukum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.